Contoh ketiga untuk pembahasan pemodelan program linear. Di sini kenapa dikategorikan program linear juga? Lihat pertanyaannya, berapa banyak keuntungan? Jadi berbicara keuntungan maksimum. Berarti permasalahan program linear. Kita selesaikan dengan ilmunya yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi ya. Identifikasi masalahnya berarti apa identifikasi masalahnya? Bagaimana si toko punya keuntungan yang maksimum dari roti A, roti B. Berarti permasalahannya adalah berapa banyak roti A dan roti B yang harus dia berikan ke ini ya, ke toko, yang harus dia berikan ke toko. Oke, berarti X-nya adalah banyak roti yang dijual, Y-nya berarti X-nya banyak roti A yang dijual, Y-nya banyak roti B yang dijual. X dan Y ini relatif sebenarnya untuk variabel. Boleh variabel yang lain simbolnya nggak mesti X dan Y, boleh X1, X2, boleh. Jadi yang jelas variabel keputusan nggak boleh berupa angka. Kenapa? Karena variabel keputusan dikembalikan ke pengertiannya, yaitu sesuatu yang harus dicari nilainya. Makanya nggak boleh berupa angka. Oke, lanjut. Untuk membuat fungsi kendala, kita butuhkan tabel bantuan. Seperti yang sebelumnya, terjadi perbedaan di sini. Tabel bantuannya tidak sama dengan yang sebelumnya. Kenapa? Nah, tabel bantuan itu disesuaikan lagi sama permasalahan, sama observasi yang didapat pada soal. Oke, berarti dia berbicara tentang tampungan ya, tampungan toko. Tampungan toko, batasannya dan keuntungan untuk tujuannya. Batasan toko tadi katanya dia dapat menampung untuk si X, untuk roti A itu 25, berarti maksimum itu 25. Artinya kita menuliskan bentuk pertidaksamaannya kecil sama dengan yang Y. Sama soal cerita tadi ya. Roti A kan ditampung dia katanya 25 roti A, makanya kecil sama dengan 25. Untuk yang Y-nya kecil dari 15 roti, kecil dari sama dengan 15 roti. Dah, tinggal kita buat fungsi kendalanya. Berarti masalah kendala yang batasan yang ada dalam soal ini berdasarkan kolomnya tadi ya, berarti jumlah kue yang ditampung oleh toko. X sama ya, berarti kita baca berdasarkan kolomnya X kecil dari, kalau udah kayak gini bentuknya udah ada tanda pertidaksamaannya, langsung aja X kecil dari sama dengan 25 dan Y kecil dari sama dengan 15. Ini perlu karena jumlah roti tidak mungkin negatif, dan ini juga perlu karena ceritanya ini roti A, roti B itu dalam bentuk potongan. Nah, berarti nggak mungkin setengah potong, nggak mungkin 1/4 potong, makanya perlu bilangan integer. Oke, selanjutnya fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu kolom terakhir. Jadi kita baca 200x ditambah 400y. Z max. Kenapa Z max? Karena permasalahannya ini adalah kasus maksimum.